Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di rumah di antara rumah Allah untuk belajar lagi tentang syariat Islam yang insya Allah akan kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari bersama dengan keluarga kita, sehingga makin kesana kita makin menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Dan kita masuk dalam tema tentang anak-anak akhirat. Kita sampai di tema yang keempat dari 100 tema, yaitu tanggung jawab orang tua menjadikan anak yang solih. Dan terkait judul ini, saya pada hari Selasa yang lalu misi di IPHI Solo, itu dapat insight apa mas? Insight ya, insight. Nama? Mas pemasukan ya, dapat ilmu tambahan dari seorang Profesor Sabar Nalimo tentang orang hidup itu harus, mungkin dengan yang ada yang bilangnya, urip iku kudu urip, urip iku kudu arip, urip iku kudu arep, satu lagi urip iku kudu urap. 4 hal. Nah, maka dari 4 hal itu kemudian saya kembangkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Urip iku kudu urup. Nanti kita bahas dari sisi syariat, yaitu hidup itu harus bermanfaat. Urip iku urup, menutupi kekurangan dan memperbaiki keadaan. Urip iku urun, siap sedia untuk membantu finansial atau yang lain. Tidak punya duit ya kenapa untuk membayar. Urip iku kudu urus, siap mengurusi. Urip iku kudu urap. Urap itu undangan itu. Terus ya Pak Profesor, nanti nopo gudangan itu nek dipangan jadi satu, dimakan jadi satu, lidah jadi satu itu enak. Tapi nek dipangan dewi-dewi mboten enak. Ya lho, godhong kates dipangan dewi. Terus tokolan dipangan dewi mboten enak. Kemudian urip kudu mulai urat, kudu siap berjuang. Urip kudu aran, siap menjaga nama baik. Urip kudu arep, punya tujuan hidup yang jelas. Urip kudu arif, harus bijaksana dalam hidup. Dan urip kudu arum, harus menebarkan kebaikan selama hidup. Kemudian urip kudu roh, selalu mengerti keadaan. Dan yang terakhir, urip itu kudu iring, siap menyertai orang-orang yang bisa dibantu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini karena bulan ini bulan-bulan sibuk di kantor, makanya tadi saya belum selesai, mungkin baru dapat berapa nih, 1, 2, yang 2, 3, 4, 5, 6, baru dapat 6. Maka kita coba pelajari 6 ini, mudah-mudahan ini rampung, nanti ditutupkan lagi. Bahwasanya urip itu kudu urup, itu sesuai dengan nilai-nilai di dalam Islam. Bahwasanya seorang muslim itu harus memberi manfaat kepada orang lain. Dan kalau dikontekkan kepada anak kita, nah itu penting nih. Dengan harus, kan tadi judulnya tanggung jawab orang tua menjadikan anak solih gitu toh. Nah, maka bentuk tanggung jawab kita adalah menjadikan uripnya. Sehingga kita harus menjaga dia agar terus menyala, muruk. Muruk untuk apa? Untuk lingkungannya, untuk keluarganya, masyarakatnya,
agamanya, negerinya. Makanya kan kadang itu mohon doanya supaya jadi anak yang soleh dan solihah, berguna bagi keluarga, nusa, bangsa dan agama. Itu kalau tulisannya. Nah, maka itulah yang disebut dengan urip iku uruk. Artinya nilai Jawa nanti kalau kali nilai Islam tidak bertentangan. Dan Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang hal ini pada Quran surat Fusilat ayat 33. Jadi ini buatan dalam rangka semata-mata diotak-atik ben mantuk atau ben gathuk itu buatan. Biar jenengan juga bisa paham bahwasanya Islam itu bisa diterjemahkan pada setiap zaman dan keadaan. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal saleh. Jadi orang yang terbaik itu yang ajak-ajak kebaikan dan dia juga amal yang saleh. Dan dia dengan percaya diri menyatakan innani minal muslimin, aku itu orang Islam. Jadi nanti kalau dia itu berusaha berbuat baik terus ditanya, "Mas kok kowe apik men agamamu kok Islam?" Nah niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islam yang kita pegang, yang kita imani harus melahirkan akhlak yang baik. Sehingga ketika dalam konteks anak kita didik dia dengan Islam. Kalau dengan bisa atau mampu, kalau tidak bisa atau tidak mampu, serahkan ke pendidikan agama yang ada, apakah di sekolah formal atau non formal, atau dengan ajak dengan bawa ke masjid dengan forum yang ada. Dan alhamdulillah sekali lagi saya ulang-ulang di sini mengakomodir untuk putra-putra jenengan yang nom-nom itu. Maka jangan ragu untuk mendapatkan mereka ke masjid. Ibnu Katsir menyatakan tentang ayat ini, bahwasanya ayat ini menunjukkan keutamaan orang yang menyeru kepada kebaikan dan mengerjakan amal yang baik. Dan dia berani menyatakan keislamannya dengan jelas. Inilah orang yang paling utama, paling mulia, dan paling banyak manfaatnya. Inilah esensi dari uruk itu. Tapi nek urip ning ra guna. Nangge nopo gitu. Ibaratnya dengan tesih gadah mungkin lampu petromak gitu. Tapi golek spiritus wis kongelan, golek kaos lampune niku pun kongelan. Sampai tak nom-nom tak niki niku lho. Niku didudui gambar petromak kok iki apa Mas Mbak? Jawabane nopo? Boten kertas. Lha ngertine soalnya wis nganggo HP, center niku nganggo HP, kafe-kafe HP gitu. Nah, ketika petromak jenengan pun boten saged digunakake, ya, kemungkinan kan nomor satu di antara dua, jenengan lowake atau jenengan napa? Jenengan simpen dadi barang longkoh wae. Dinggo dadi lampu wis ra iso dan ndak bisa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang anak ketika diberikan kepada kita jangan sampai kemudian cuma menjadi seperti lampu petromak yang nggak bisa dinyalakan. Harus benar-benar kita usahakan untuk selalu nyala. Gitu. Nah perlu yang tadi petromak itu ngangge napa niku? Ngangge spiritus, jenengan desain ulang. Mun aku ora nganggo spiritus, mun aku nganggo banyu iso urip. Nanti orang tetap akan pakai itu petromak jenengan tapi nganggo banyu. Atau sebagian orang saya melihat petromak ini boten ngangge kaos lampu, dikai bola mundur-mundur. Ya berarti nganggo listrik Mas nggih. Tapi desainnya tetap desain petromak karena dia senang dengan petromak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, orang tua harus mengusahakan bahwasanya anaknya itu menyala terus, berprestasi terus, berguna terus, bermanfaat terus. Jangan sampai jadi orang yang nyusahke wong tua, nyusahke masyarakat, nyusahke negara, bapak penjara, dan naudzubillah gitu kan, malah merusak agama niku ya. Jadi ketoke dadi kiai, dadi ustaz tapi malah sing diajarke masih ora-ora gitu. Dan Nabi SAW dalam konteks
konteks urip iku urip, beliau menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Kebaikan kita itu dinilai dari kemanfaatan kita. Seorang muslim yang baik itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Niku cirine gampil. Nek jenengan boten enten digoleki, nek enten diremeni. Wis teko wong kene nggo kene ngobrol sik. Aku kesusu malah ojo kesusu. 15 menit kas lah. Tapi nek jenengan ajeng trawo, nek teko wong iki bubar. Wah niku berarti ora urup niku, bener-bener kacau niku. Nggih. Dan jenengan nek enten kiai sing ngoten niku jenengan jangan jangan nek wong canom ngarani jangan baperan. Baperan apa bahasa Indonesiane? Bahasa Jawane apa? Oh, bahasa Jawane. ampun nesu gitu. Aku nggak teko kok dinggati, ampun nesu. Jenengan harus napa istilahnya yo introspeksi ya. Dijare nek apa to? Aku nggak cedak do meneng kabeh. Engko bar kuwi mripit siji-siji lunga, jane nek apa to? Salahku apa? Sikapku kenapa? Introspeksi. Wonten ampun nesu mungkin enten wong nesu, wonten iki malah sing dolung-lungane niku digoleki terus ditutuki siji-siji niku iklan tuh. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa hadis ini mencakup segala bentuk manfaat. Napa mawon? Dados ampun jenengan penggalih manfaat iki nek dadi dokter, nek dadi pejabat, wonten apapun. Apakah konteksnya ilmu, harta, tenaga, bahkan perhatian, bahkan cuma sekedar senyuman atau doa. Oh, ini manfaat. Terus misal Pak enten kiai manfaatnya dari sisi keuangan, dia ngetoknya duit terus, jenengan rasa sanggup, tidak mampu seperti itu, jenengan kudu tenaga lah. Tenaga ya ora iso paling ora ngeterke duite niku wae, misal ana wong loro tolong diterke ning kano, nggih, siap. Wis duit boten, tenaga boten, dicarungkan emoh gitu, tapi nek kon nyelatu sregep gitu. Ya iya maksudnya nek kon maido ten ngajengan ten mingkin paling sip ampun nggih. Jadilah orang-orang yang selalu andil dan mengenten urip itu urun gitu, nanti ada. Jadilah orang-orang yang selalu menyebar manfaat dalam berbagai bentuk yang bisa kita lakukan. Dan misal jenengan sanggup untuk ngisi pengawasan monggo, nek mboten nggih sebagai mustami, nah itu juga sudah manfaat. Nah, maka nanti dalam konteks kemasyarakatan juga sama. Dalam konteks mengurus masjid juga sama. Tidak semua harus jadi takmirnya. Oh, dibikin jadwal kerja bakti dengan siap. Oh, kok mboten saged rawuh misalnya mboten. Ya wis aku gandeng ra teko, aku tak ngongkon anakku. Nggih mboten ngono. Oh, anakku yo ora iso tak komponan tanggaku tak kei duit 20-30.000 pun sepakate pinten. Niku nggih mboten ngono. Alhamdulillah Bapak Ibu dirahmati Allah, ten kampung niku kula rapat RT hampir mboten nate rawuh, mboten nate dugi lah. Karena nek pas rapat kula terus mubeng. Tapi yang kula kenakan carane kula. Jadi saya selalu mencoba untuk mencari wakil gitu. Jadi tidak kemudian langsung blong. Dan insya Allah Pak RT ini paham, paham betul. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, ya, tanggung jawab kita kepada anak kita adalah menjadikannya uruk. Nah, uripnya itu harus kita jadikan uruk. Uruk itu uruk ini yaitu menutupi dan memperbaiki. Jadi nek wong ambar diuruki ya didandani sisan. Kula critani, pada satu ketika ada satu daerah niku dalane tengah perapatan, belalang tengah perapatan niku jemblong, blum. Nah, enten kiai yang ndak pakai ilmu. Jadi jemblongan ini mboten ditutup, mboten kok diuruk, tapi malah dikei kembang disajeni. Alasane ben ora enek sing kecelakaan. Napa kira-kira mboten enten sing kecelakaan? Ya tetep enten golongan itu saya enten. Makanya terkadang orang-orang yang berbuat kesyirikan seperti itu tidak masuk akal jane, tapi memaksakan. Nah, itu orang yang pertama.
Orang yang kedua, dia sudah mulai meningkat, nggak terlalu dulu tapi juga masih kurang tepat. Diuruk, ini kurang padat, kurang rapi, sehingga nek ditabrak motor itu nggak bisa potensi tiba, bluk, karena memang jeblongannya rada ombo. Nah, orang yang ketiga, dia kemudian merapikan posisi cemen dan seterusnya, akhirnya terotok. Maka inilah yang harus dengan hadirkan kepada anak-anak kita, yaitu yang benar-benar nguruk itu dengan bagus, dengan cantik, sehingga ketika ada hal yang memang di situ salah, dengan tutupi, sembari dengan tutupi, dengan perbaiki. Jangan kayak sebagian orang tua sekarang, anaknya yang bersalah ditutupi, dibelani, neng betul didandosi. Akhirnya makin kesana dia makin rusak. Sehingga saya pernah mungkin cerita di sini, kalau zaman sekolah itu biasa dicari kapur itu biasa, dibandem penghapus itu biasa. Bahkan bapak kula niku nek kula critani kula dingeneke ngoten nggih guru napa-napa malah kula sing seneni. Benten nek sakniki yang sepuh sakniki kadang nek anake mulih nangis ngono langsung iki gurumu sing ndi sing marai nangis. Digerebek sekolahane, polisi segala macam nek perlu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menutupi kesalahan anak baik, tapi jangan lupa juga memperbaikinya. Tapi nek cuma jenengan tutupi, jenengan lindungi, tidak pernah jenengan perbaiki, maka yang namanya ngapunten nggih bangke niku jenengan buntel napa mawon, niku nek dibuka ya tetep jero bangke, tetep mambu. Nah, yang terbaik setelah jenengan tutupi ben orang lain gak kecium baunya, niku jenengan jandos. Kuwi yo salah lha iku dunia orang ini orang ngono. Pertobato dadi cah sing beda kaya ngene. Iki wis tak belani, tak jagani iki anakku lan sampe turuti monggo dengan yang ngertos niku ukurane gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam hal ini sejalan dengan prinsip al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Sehingga seorang muslim itu harus senantiasa mengajak kepada kebaikan, dan motivasinya bukan kebencian, karena pengen ngajak baik dan dicegah dari kemungkaran. Dalilnya apa? Dalil ini sudah sering saya sampaikan dan dengan sudah sering mendengar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Kayak orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Saya kadang pernah contohkan ketika jenengan dapat berkat senajan arep-arep siji atau roti satu gitu kan. Itu jenengan kelingan putra jenengan bawa pulang, ini bawa anakku sing andeng dhewe sayu dhewe ning omah gitu kan. Maka ketahuilah karunia terbaik orang tua kepada anak itu adalah apa? Diselamatkan dari jalan yang salah. Sehingga ketika jenengan bisa bangun subuh, sholat subuh, jangan ragu membangunkan putra jenengan, jangan dijarke terus bebasake kesel lagi baru mulai kok dudek. Nah subuh ini waktu itu cetok 5:30 pun rampung, waktu ini mboten saged mulai sholat 5:30 tujuh jam pinten niku jam 6 kurang seperempat lah matahari terbit itu suruh niku kan pertanda waktu subuh sudah selesai. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus hati-hati. Jangan sampai kemudian karepe yo sayang sama anak tapi justru membiarkan anak itu salah tanpa diperbaiki. Makanya Ibnu Katsir kemudian mengutip perkataan Imam Ali tentang ayat tadi, alimu anfusakum wa ahlikumul al-khair wa adibum. Ajarilah diri kalian dan keluarga kalian kebaikan dan didiklah kalian semua di atas kebaikan. Nah, ayat ini secara langsung memerintahkan agar orang tua menjaga dan membina keluarganya dari hal-hal yang akan membinasakan anaknya, termasuk menutupi kekurangannya dan memperbaikinya. Jadi gak cuma menutupi tok, diperbaiki akhlaknya, diperbaiki akidahnya. Dan inilah makna yang ideal dari kata uruk. Umpami naudzubillah ada saudara kita atau putra kita yang hari ini di penjara, jenengan ini ampun mau ngekei panganan tok, dinasehati
awakmu cek kaya ngono ya wis laku-laku dhewe aku wis urus. Nah, gitu loh. Enggak apa-apa jenengan tegas daripada jenengan dia keluar balik lagi, dia keluar tercoreng terus ya. Dan nanti lama-lama kita akan futur, akan rontok itu iman kita, rontok itu semangat kita ini. Wis dengan aku yang ngono aku pekewo nek ning masjid, mau aku ning masjid. Makanya saya pernah cerita ada seorang anak yang terlibat judi online sampai menyebabkan bapaknya terlilit utang banyak sampai jual rumah. Saking malunya dia pilih pindah rumah, gak di kampung itu, di tempat lain, biar dia bisa ke masjid tanpa beban. Sampai saya tanya, kenapa kok jenengan harus pindah rumah? Saya malu, karena di kampung yang dulu saya di situ ketua takmir, makanya saya pindah rumah. Dan di sini saya nggak pengen jadi apa-apa, saya cuma pengen dia wayang adzan dan masjid. Itu bikin masjid yang main parkiran itu cedak dia, neng kontrak. Padahal saat ini umat baku didol menutupi utangnya anaknya saya terlibat judi online. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kejadian itu terjadi di Medan. Orang ini ke rumah guru-guru anaknya terlilit pinjol nih. Makanya mudah-mudahan dan mereka bukan enten. Yang harus jenengan pahami, ketika ada pelajaran-pelajaran seperti itu, kejadian-kejadian seperti itu, ambillah pelajaran. Jangan cuma dijadikan cerita yang tidak ada pelajaran dari sisi kita. Jangan sampai itu ngerti-ngerti mungkin ada yang datang nagih hutang, ternyata itu anak kita yang punya masalah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan terkait dengan uruk ini memperbaiki dan menutupi dan memperbaiki, maka hadis yang bisa kita gunakan untuk mendukung statement ini, yang pertama yaitu man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Tapi sekali lagi catatannya, bukan mau ditutupi tok, diperbaiki juga. Terus kejelekan anak itu akan diumbar, akan disampaikan kemana-mana, rapat RT diceritakan, dan diceritakan kelurahan diceritakan. Itu hal atau akhlak orang tua yang kurang baik ya. Ngelelek putrane dhewe niku mboten sae. Ngelem-ngelem terus niku mboten sae, ngelelek niku mboten sae. Sing bener pripun? Nek memang salah mboten sah diumbar aibe, ning diperbaiki. Nek emang sae nggih disyukuri, nek kurang sae didongake. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian hadis lain yang bisa dijadikan landasan atas urip iku uruk, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu punya tanggung jawab, dan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Allah bebankan kepada kita. Warrajulur ra'in, dan seorang laki-laki itu adalah pemimpin ala ahli baiti, kepada anggota keluarganya, wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang sudah Allah amanahkan. Nanti akan ditanya kita. Dan ini sudah kita bahas minggu yang lalu. Sehingga makna urip iku uruk ketika diterapkan oleh seorang ayah atau ibu, orang tua, yaitu berupa menutupi kekurangan anaknya dan sembari memperbaiki apa yang rusak dari mereka, baik secara lahir maupun batin. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi tidak cuma ditutupi tapi juga diperbaiki. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, rahimallahu imro'an aslaha min nafsi. Allah akan merahmati seorang hamba yang suka memperbaiki dirinya. Allah senang sama bapak yang suka sholat, ibu yang suka sholat, suka ngaji, senang. Tapi ada lanjutannya, wa aslaha ahlahu wa aslahan nas. Dia juga senang memperbaiki keluarganya dan masyarakat. Jadi pikirannya itu nggak cuma mikir dirinya sendiri, tapi bagaimana ya masyarakat ini sing sak kampung iki seneng son goreng dan ora seneng iki piye, dipikirkan cara menggeser. Makanya saya dari dulu pun niteni, kalau kebiasaan buruk itu kemudian sudah turun seorang ulama atau sekumpulan alim ulama yang memfatwakan,
kok ditentang, itu fitnah itu akan terus dilimping dan muncullah keburukan-keburukan yang nyata, kerusakan-kerusakan yang nyata. Selama ini kan cuma disebutkan ngopo dilarang ngomongin hal sing menghibur, ngopo dilarang ngomongin iso nguripi kan gitu, bahasa-bahasane ngoten niku. Faktane enten sing ngebir Homer mati. Faktanya lagi ada kerusakan-kerusakan rumah dan seterusnya. Faktanya lagi ya ketika tidak bisa masuk satu kampung ada gapurone ya kita perlu dirusak biar bisa masuk satu kampung. Dan itu fakta-fakta yang jelas bahwasanya hal itu dilarang di dalam agama. Makanya ketika itu dilarang di dalam agama, seorang muslim apalagi kalau sudah ada sekumpulan alim ulama yang menjelaskan duduk masalah hukumnya, kok kemudian kita nyata-nyata malah jadi penentang, malah musibah itu nanti. Ya isi tentang-tentang itu musibah, tinggal nunggu waktu aja. Suruh khotimah kalau nggak tobat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau satu sih ketika dengan berkonfrontasi dengan ulama itu atau satu, apalagi mereka sudah merumuskan alon-alon diceritakan, dibacakan, dijelaskan, kok ditentang, bahaya. Karena ketika para ulama yang pengejawantahan dari waliullah, mereka adalah wali-wali Allah di muka bumi, alladzina amanu wa hum yattaqun, mereka beriman dan bertakwa dengan menjelaskan halal haram kepada umat, kok kemudian umatnya malah nyepeleke, malah ngelok-ngelokke lan sapi turute, maka sudah terlalu sering dengar saya cerita itu. Ketika ulamanya nggih pun Gusti Allah kula serahke balik ten panjenengan niku lakon menungso-menungso niki. Ala ora suwe niku kemudian masalah niki. Dan memang apapun yang terjadi di muka bumi itu hakikatnya ya karena kelakuan-kelakuan kita, bukan karena apa-apa. Karena kita yang bermaksiat, tidak bersyukur, kemudian Allah turunkan bencana, Allah turunkan masalah yang bertubi-tubi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga urip iku uruk, bahwa hidup seorang terutama orang tua hendaknya menjadi sarana perbaikan untuk anaknya, bukan cuma sekedar hadir untuk menutupi kekurangannya, tapi juga harus diperbaiki. Sehingga falsafah dari urip iku uruk menggambarkan esensi hidup seorang muslim, khususnya orang tua yang siap menjadi pelindung, penopang, memperbaiki keluarganya. Dan prinsip ini sejalan dengan tanggung jawab orang tua di dalam Islam sebagaimana diajarkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan keteladanan para ulama terdahulu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kedua, urip iku uruk. Nah, yang ketiga, urip iku urun. Urun itu artinya mau berkontribusi, siap sedia untuk nyundi bareng, mikul dhuwur, mendem jero, macam-macam istilahnya. Nah, maknanya seorang bapak atau seorang ibu atau orang tua harus membiasakan anak untuk bisa siap melayani, membantu, dan memberi kepada orang lain, bukan cuma sekedar ngomong. Harus ngajari untuk mau membantu, memberi, bukan cuma sekedar menerima. Makanya kalau dari sisi yang dilakukan ibu saya itu biasanya kalau Jumat atau sholat Id itu biasanya itu putranya itu kayak ramai itu 10.000 gue sudah kok, padahal gue jajan nanti kayak gini. Jadi diajari bahasanya kalau memang untuk agama ya royal lah, tidak usah berhitung. Tapi kalau untuk dirimu sendiri berhitunglah, nek perlu untuk jajan rasa jajan, tapi nek untuk agama lepaskan ini. Dan itu baru saya sadari setelah gede. Zaman cilik yang kertasnya nyobi nggak sudah kau buat kotak infak. Dan kita masukkan kantong, kita lekuk dan itu beliau lanjutkan terus sampai ke cucu-cucunya. Dan putu-putunya itu nek ngelukuk itu gede jelaskan itu ketika ide sekolah ya sebenarnya gede orang masuknya kotak infak ya, jangan ikut jajan, gimba. Nah, hal seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini harus dilatih. Karena ketika kita ini punya keinginan
keinginan usaha engko tak lomo nek sugih, sedangkan dalam kondisi kita belum sugih, kita ndak lomo, itu nek tiba sugih ya tetap pelit gitu. Makanya mungkin saya sering contohkan ketika dengan posisi randedet aja sudah pelit, nanti sugih itu ya tetap pelit. Maka mumpung tak niki randedet, dan ngetoke di 3.000 sedangkan di kantong jenengan ada 10.000. Insya Allah nanti ketika jenengan sugih, duit 10 juta atau 100 juta, jenengan nggak akan infak 2.000. Jenengan akan kelingan kok. Infakku biar pas 10.000 itu 2.000. Berarti nek saiki 10 juta ya kudu 2 juta sing tak toki. Ora ya tetep 2.000. Tapi nek wong pelit ya itu dicek wae tetep 2.000 terus istiqomah. Ya, makanya ya, seorang muslim harus paham ini dan harus disampaikan kepada putra-putri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat 267 yang mendukung urip iku urun, bahwasanya kita punya tanggung jawab untuk menjadikan anak-anak itu senang membantu, senang menolong kepada yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa ma akhrajna lakum minal ardh. Orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Kemudian apa kata Allah? Ya, di sini dikatakan wala tayammamul khabithu minhu tunfikuna walastum bi ahidi. Jangan mbok pilih-pilih sing elek-elek, mbok keke wong sing apik, mbok pek dhewe. Bahkan kamu sama yang mbok kasih itu enggak mau, itu enggak boleh. Makanya dalam Islam ya, Bapak Ibu, ketika jenengan punya makanan banyak, jangan nunggu rantai lagi kayak wong. Jenengan sudah bisa memperkirakan, iki mau jagung sedina ping 5, untuk uling-ulingan di sini sego kabeh. Padahal anggota keluarga yang namung jenengan garwa kalih putra setunggal kalih nomor 3. Umpama niku mangan loro apa telu wis cukup. Berarti kan sing loro niki kan boten kepangan. Boten telas sebenarnya. Nah, tinggal dengan otomatis mau langsung iki tonggo ngendi sing tak kei, dulur sebelah ngendi sing tak teri. Ngoten. Ampun disimpen, engko diambu-ambu sok ora enak. Kayak pakai wae tonggo ngono wae. Ndak boleh ngoten iki. Atau kadang-kadang tonggone genah randuwe tiba-tiba kita nopo buat panganan lu didelok wae dodo. Ya Allah, mbok ya aku dikek aku. Ini tak boleh seorang muslim kayak gitu. Nabi itu saya mengatakan imanmu tidak sempurna kalau kamu bisa tidur kekenyangan. Panganan kita itu terjamin banyak, tapi tetangga sebelah rumah tidak bisa tidur karena kelaparan. Wah, buat kita sholatnya kayak gimana bagusnya itu juga nggak bagus tetap akhirnya. Karena jauhantah dari ibadah yang baik, sholat yang baik, Islam yang baik itu ya ke sosial yang baik. Makanya ada satu masjid itu yang saya ngisi kajian itu di tanggal 24 ini tanggal judulnya kesolihan sosial. Bagus nih. Bagaimana orang solih itu nggak cuma soal sholat, bacaan Quran sing apik, nek perlu hafal Quran, no, bukan cuma itu, tapi juga harus paham ketika dia ada di lingkungan sekitarnya, dia itu mengalirkan kebaikan demi kebaikan ini. Dan mobil khusus terkait urip urun, dia itu selalu memetakan iki rezekiku semene, nek tak mangan dhewe tuprah tak tuprah kalau tahu. Ini dari ngomongin zakat tuh, mungkin zakat berarti wajib. Ya, tapi kita ngomongkan sesuatu yang sifatnya refleks, kayak tadi yang saya sampaikan, kayak misalnya untuk berkata-kata gitu kan. Ada yang pulau misal dengan samoni, tak duit orang tak pak. Lalah itu santri pulau sambil doa, pulau kayak ini. Mungkin terus pulau tuh nggak ada sing lanang gitu. Nah, aku nak tinggal buntelannya atau sampai kayak magot. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dengan rubah apa yang kurang tepat yang pernah kita lakukan, ya. Jangan sampai ya, mana mau sebuah mampu satu PW dari sebuah king atau dulu nek kadang nek tinggal ngoten iki yo miris. Kalau orang dulu malah miris sebuah king kayak biar gitu. Padahal nek kayak tangga ini kan bisa. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah perintah untuk berinfak dari harta yang halal dan baik
bukan yang buruk, dan ini bentuk nyata dari urun dalam Islam memberikan manfaat terbaik untuk orang. Sehingga kalau memberikan itu yang terbaik, umpami dengan gadah lemari, ibu-ibu biasanya lemari baju pun tebal, pengen tuku baju lagi rasukan melih, niku nggih ampun mundhut riyin, iki sing ten lemari niku dikelongi sik ngono. Nek dikelongi nggih ampun sing elek-elek, sing suwek-suwek, sing dedel-duel kaya gombal mutio dikeke tangane mboten. Sing ngoten niku dikeser mawon. Nah, sing tesih sae ning jenengan pun mboten remen atau mungkin gak muat, nah niku dikeke tanggane. Baru jenengan ngoten. Sehingga nek saged niku tumpukan gombal niku teng omah niku umpama sementen nggih sementen terus. Ampun terus tambah dhuwur lemari ini kebak. Dadi nek misalnya diitung kan saged seminggu enten 7, sedina ganti ping 2, ping 3 wis 3 wis. 3 ping 7 kan 21. Nek wis 21 niku jane kan wis cukup gitu. Nah, maka nek jenengan ajeng mundhut melih niku, nah niku 21 niku dikurangi 1. Lagi mundhut 1. Ketika jenengan mau beli 3, sing 21 niku kurangi 3. Oh lah, aku tambah lemu mas, jadi tukune orang mau 1, 2, 3 mas, tukune kudu langsung 10. Nah, berarti sing sedeng 10 itu ditoke kan. Maka hal-hal seperti ini kadang itu luput dari kita. Akhirnya nopo ditumpuk, nah, terus dadi omah tikus. Begitu didelok kon Joko ketoke halus digeret burine, nopo? Kon dikrikiti, bolong-bolong, dibuyoi, macam-macam. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niku harta dunia yang sia-sia nganti ngoten niku. Jenengan kasihkan tetangga jenengan lan urusan. Kalau ini pengawasan ten Jageran Solo cedak pesawat gini. Niku jamahe kuwatah. Ya wong ngendi di pampe tak ono-ono. Niku enten sing salat niku ngangge kathok, yo disebut kathok dawa yo ora kathok cendhek mboten, ya cendhek ning mboten patek cendhek. Terus enten ngisor dengkul. Niku lho batin iki kathok sing ndi sing takeke wong kuwi. Wong iki kuru gitu. Mun tak keke lak lorot kathok. Terus enten mulai kiai nggih pun sepuh wonten ngangge training. Wong arep ketok sae wong bumi niku wis dedel-dedel astagfirullah. Miris kula. Tapi nggih itulah potretnya. Artinya gini, ketika di kampung kita ada orang-orang seperti itu, jangan tinggal diam. Jangan harus bergerak sebelah mana warga di kampung ini. Makanya Bapak kula niku nek Idul Fitri niku dipirimi sarung sak pirang-pirang. Bapak kula niku metan paling tak butuh 3 atau 5. 3 sampai 5. Nah, sisanya niku terus dikekeke. Ya sinten mawon. Mungkin duwe ten sabin, mungkin tanggane, mungkin ketemu ten masjid kok ketok sarung wis rapi gitu dikeki. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran-pelajaran kayak gitu kadang kita dapatkan dari orang tua kita. Nah, maka dengan sebagai orang tua juga ajarkanlah itu kepada putra-putra kita. Jangan sampai kita sebagai orang tua justru ngajari pelit, ngajari kenceng ning nyekel bodoh, sampai kan prinsip semakin banyak kau sedekahkan, maka semakin lama kamu jadi orang kaya. Nah, itu musuh kafir rasa diletup. Kita harus kemudian menggunakan rumus kita. Apa kata Nabi SAW? Manakosot min malin sodako. Harta yang engkau keluarkan untuk sedekah itu tidak akan pernah berkurang. Dan itu hadis tentang urip itu urun. Makanya seorang muslim harus senang untuk kemudian membantu orang lain. Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, la yasluhul walad hatta yura fil bait nuru abihi wa ummihi. Bahwasanya anak-anak tidak akan menjadi baik sampai terlihat dalam dirinya cahaya dari bapak dan ibunya. Maksudnya pripun? Maksudnya kebaikan anak itu adalah pancaran dari kebaikan orang tua. Dan orang tua ini tidak pernah mencontohkan yang baik, akhirnya anak itu juga gak akan jadi baik. Dalam konteks urip iku urun, nah, maka orang tua harus mencontohkan hidup itu harus memberikan manfaat, suka membantu dan peduli sama sesama. Dan sesama ini bisa konteksnya manusia, bisa konteksnya rumah, bisa konteksnya masjid. Oh, masjidnya bocor, kita gage-gage didandani. Oh,
Ada. Oh, okay. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada banyak ya, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Paling pun saya sampaikan 3 tentang tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf. Waalaikumsalam. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.